of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Ini adalah sebuah IFV BMP-2 Rusia yang dikatakan menurunkan pasukan Rusia di sekitar garis depan kota Avdiivka. Setelah semua penumpang terlihat turun, boom! Senjata tradisional Ukraina menghantam BMP itu. Tapi, walaupun dalam keadaan berasap, terlihat BMP Rusia itu mampu bertahan dan kemudian terlihat pergi meninggalkan lokasi itu. Tentu jika tidak bertahan, maka videonya akan berlanjut dan tidak terpotong. Ini, kendaraan yang sedang bergerak ini dikatakan adalah sebuah kendaraan taktis pasukan Ukraina yang sedang membawa para operator drone FPV Ukraina. Terlihat di sini drone intai Rusia terus mengawasi dari ketinggian yang sangat tinggi. Sampai kemudian terlihat kendaraan taktis itu berhenti di sebuah lokasi. Dan kemudian dari jarak yang amat sangat jauh terlihat sebuah hantaman dari mortir artileri, di mana dalam postingannya pasukan Rusia mengatakan bahwa itu adalah hantaman dari Krasnopol terhadap posisi bangunan yang dijadikan markas oleh para operator FPV Ukraina. Di sini, tentu saja kita sulit menilai jika sudut pandangnya seperti ini. Kembali, Avdiivka menunjukkan kengeriannya. Yang sedang berjalan ini adalah sebuah BMP pasukan Rusia yang dikatakan sedang berjalan santai di sudut kota Avdiivka. Namun tiba-tiba, boom! Terlihat BMP itu menginjak ranjau. Dan tentunya dengan ledakan seperti itu, sudah pasti BMP itu menjadi butiran debu. Ini adalah ruang internal atau sudut pandang dari komander tank T-90M Rusia. Kemudian yang ada di titik bidikan di layar penargetan itu dikatakan adalah sebuah IFV Bradley Ukraina. Kemudian dikatakan sebuah rudal ATGM infrared diluncurkan oleh T-90 untuk menghantam Bradley itu. Dan bisa kita lihat bagaimana ATGM T-90 menghantam tepat posisi targetnya. Dikatakan serangan ini terjadi pada jarak 4,8 km. Tentu sulit bagi kita dari sudut pandang ini menilai apakah itu benar adalah sebuah Bradley atau bukan. Drone intai juga sepertinya sulit untuk mengcover area dengan bentangan 4,8 km. Tapi yang jelas, ada objek yang terkena hantaman dari ATGM Infa. Dan kalau itu adalah Bradley, maka ini tentu menjadi balas dendam video tempo hari di mana dua Bradley berhasil menaklukkan T-90. Dan bagi Anda yang belum tahu, moncong T-90 selain bisa menembakkan mortir, bisa berfungsi juga untuk melepaskan rudal ATGM yang disebut ATGM infrared. Di bawah ini adalah sebuah IFV amfibi pasukan lintas udara Rusia, yaitu BMD-4N. Kemudian dikatakan pasukan artileri Ukraina mengirimkan sebutir Excalibur yang dikirim menggunakan si kepiting AHS Crane.
terlihat Excalibur berhasil menghantam posisi dari BMD VDV Rusia ini dengan sangat presisi. Tentu akurasi dari Excalibur yang presisi langsung menjadikan BMD 4M itu menjadi besi tua. Ini adalah sebuah IFV BMP-2 Rusia yang sedang melakukan misi pengawalan terhadap senjata tradisional Rusia, namun yang versi modern, yaitu TOS-1A, ketika akan beraksi mengirimkan kehangatan di kota Kupiansk. Kemudian bisa kita lihat bagaimana roket-roket termobarik itu kemudian diluncurkan, di mana dikatakan oleh pasukan Rusia yang mereka targetkan adalah parit-parit pertahanan baru pasukan Ukraina yang ada di kota Kupiansk. Ini yang berbentuk kotak dan berwarna putih ini dikatakan adalah sebuah IFV BMP-2 Rusia. Kemudian boom, sebuah rudal terlihat menghantam dengan telak BMP Rusia itu. Dikatakan oleh pasukan Ukraina bahwa hantaman itu berasal dari ATGM Stagnape. Walaupun kita tidak bisa melihat hasil akhirnya, namun berdasarkan video yang sudah, jika IFV terkena hantaman ATGM, efek minimalnya adalah ditinggalkan oleh para krunya, karena kemungkinan terjadi malfungsi pada mesin atau sistem elektroniknya. Dan efek maksimalnya, ia tentu saja menjadi besi tua. Badan Intelijen Ukraina atau GUR mengonfirmasi bahwa dalam beberapa hari yang lalu, bahwa VKS Rusia melakukan serangan yang masif menggunakan bom FAB-500 di Provinsi Kharkiv. Dan dalam beberapa edisi kabar Medan Laga, kita melihat rilis video FAB-500 yang cukup sering dari pihak Rusia. Dan pada video kali ini, kembali, ini merupakan dokumentasi serangan dari FAB-500 terbaru VKS Rusia di Provinsi Kharkiv. Bisa Anda lihat, kompleks bangunan ini dikatakan dijadikan sebagai depot logistik sementara pasukan Ukraina di Kecamatan Malavovcha di Provinsi Kharkiv. Kemudian tiba-tiba, boom! Terlihat 4 unit FAB-500 menghantam lokasi itu, walaupun terlihat hanya 2 unit FAB-500 yang terlihat presisi. Sementara 2 lainnya terlihat meleset, namun itu sudah cukup untuk meratakan salah satu bangunan yang ditargetkan di lokasi itu. Ini adalah tank T-80 BVM Rusia yang ditinggalkan oleh para krunya di sekitar kota Vologorivka di Provinsi Luhansk. Sudut pandang kamera thermal menandakan bahwa drone bomber Ukraina ini sedang beraksi pada malam hari. Kemudian, granat termobarik terlihat dimasukkan ke dalam ruang internal tank. Dan bisa Anda lihat, T-80 BVM Rusia ini langsung menerangi kegelapan malam dengan api unggun yang dibuatnya.
Kemudian, ini adalah dokumentasi dari hantaman roket-roket termobarik TOS-1A terhadap posisi dari parit-parit pertahanan pasukan Ukraina yang ada di kota Avdiivka. Dokumentasi ini dibagikan beriringan dengan serangan atau hujan FAB-500 yang juga melanda kota Avdiivka dalam beberapa hari ini. Sekali lagi, Avdiivka dan Provinsi Kharkiv sepertinya akan segera membara. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada Sabtu 10 Februari kemarin. Terima kasih untuk Om Rian Syah Sibonton. Tentunya ini sangat berharga bagi kami agar bisa terus semangat memberikan kabar terbaru dari garis depan medan laga Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Minggu 11 Februari 2024. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.